Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aristianto, SSyMH, selaku dosen pengampu fikih siasah beserta teman-teman semua dari kelas Hukum Ekonomi Syariah I yang berbahagia. Sebelumnya, saya Anissa Putri Oktaviani dengan NIM 22211111114. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang dasar pembentukan ilmu, sumber, dan ruang lingkup fikih siasah. Dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih siasah, fikih, dan siasah. Fikih dari kata fakiha yang artinya faham yang mendalam, siasah dari kata sasa yang artinya memimpin, mengurus, mengembala, sehingga fikih siasah yaitu mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, yakni pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syarak. Sumber fikih siasah. Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengajiannya. Dari sumber-sumber ini, disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih, fikih siasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber fikih siasah menurut ahli. Fatihah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber fikih siasah kepada 3 bagian, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Sedangkan Ahmad Sukarja mengungkapkan sumber kajian fikih siasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut, bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fikih siasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipasif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Ruang lingkup fikih siasah. Fikih siasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siasah. Ada yang membagi menjadi 3 bidang, ada yang membagi menjadi 4 bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidak terlalu prinsip karena itu hanya bersifat teknis. Ruang lingkup fikih siasah selanjutnya, yang pertama, siasah dusturiyah atau konstitusi. Bagian dari fikih siasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara pelaksana adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara terperinci. Kedua, siasah tasri'iyah atau legislatif, berkaitan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga, siasah qada'iyah atau peradilan, berkaitan dengan upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan juga peraturan yang berlaku. Yang keempat, siasah ma'aliyah atau keuangan, mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu. Yang kelima, siasah idariyah atau administrasi, suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik mencangkup wewenang, organ-organ, dan badan-badan publik dan pemerintahan, dan sebagainya. Yang keenam, siasah tanfiziyah atau eksekutif, kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Berikut materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.